Tetapi jika akal pikiran ini terganggu, maka orang pasti tidak akan bekerja atau tidak akan mendapat menjalani kehidupan dengan baik. Contoh, ada kan orang yang terganggu mentalnya, tanda kutip ya mungkin. Nah, itu kan orang tersebut pasti tidak dapat menjalani fungsi manusianya dengan baik. Makanya ada orang yang terganggu mentalnya, dia tidak memakai pakaian karena dia sudah tidak malu lagi, karena akal pikirannya sudah tidak ada. Tetapi orang yang cacat secara fisik tapi akal pikirannya itu masih jalan, maka orang itu dapat menciptakan suatu pengetahuan. Oke teman-teman Rungayal, kembali lagi bersama Rungayal. Salam Rungayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-temanku sekalian. Semoga pada hari ini dan seterusnya diberikan kesejahteraan, diberikan kesehatan, dan selalu diberikan kebahagiaan. Tetaplah tersenyum dan tetaplah berbahagia. Mengkritik suatu pandangan, mengkritik suatu pendapat orang itu adalah seni. Karena bagaimanapun juga semua manusia, semua orang yang punya akal pikiran, gue selalu percaya bahwa tidak akan pernah ada yang sama. Pandangan gue ataupun pandangan teman-teman sekalian pasti ada perbedaan. Jadi apapun yang gue ucapkan dari berbagai macam konten yang gue upload, gue selalu menilai positif jika ada kritikan-kritikan. Bahkan gue lebih senang dikritik karena itu membangun pandangan hidup gue kembali, dan itu pun jadi pengetahuan buat gue. Karena jika ada hal yang mengkritik gue tetapi hasil pandangan mereka, sehingga mereka mengkritik, akhirnya mengkritik pendapat gua, pandangan hidup gua, memuaskan buat gua, ataupun dapat memberikan pengetahuan baru buat gua, dan gua sangat bahagia dan gua sangat apresiasi kepada teman-teman yang mungkin ada mengkritik pandangan-pandangan gua. Jangankan hal-hal pendapat duniawi ya, dari zaman sebelumnya aja kita semua kan beragama ya. Dalam agama gua Islam banyak pendapat-pendapat dan banyak pandangan-pandangan dalam menjalani tata cara keagamaan. Makanya ada beberapa mazhab di agama Islam pun. Walaupun gue tidak memahami secara spesifik tentang agama yang gue jalani, tapi gue mengimani dan gue meyakini hakikat keberadaan Tuhan dan hakikat Zat yang maha satu, yang maha kuasa dan yang maha besar, yang ada sebelum alam semesta ini ada. Karena kalau orang yang selalu menerima apa pendapat orang, apa pandangan hidup orang, atau apa salah satu pengetahuan, isu-isu pengetahuan di dunia ini, dia selalu menerima tanpa mencermati atau tanpa mempunyai pendapat sendiri. Menurut gua dia tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik, dan dia tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Karena akal pikiran ini diberikan oleh Tuhan memang bertugas untuk selalu mengkaji dan selalu berpikir kejadian apapun yang ada di dunia ini, dari kejadian-kejadian alam ataupun situasi-situasi yang dibuat atau diciptakan oleh orang lain. Akal pikiran ini selalu bekerja, tidak bisa berdiam. Jika dia berdiam dan dia menerima suatu input yang masuk dalam diri dia, pendapat orang, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, dia telan mentah-mentah, maka orang itu tidak berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan orang itu tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Tuhan, karena akal pikiran ini adalah suatu aset manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang lebih baik ataupun yang memang lebih dari segala-galanya yang ada di tubuh kita. Karena kita pun pasti sebagian teman-teman tahu lah ya, ada risalah atau ada pengetahuan dalam agama tentang penciptaan akal pikiran. Akal pikiran itu diciptakan benar-benar lama prosesnya, dikarenakan memang kualitas yang ada di manusia ini, yaitu adalah akal pikiran, itu adalah
kualitas yang lebih sempurna dibandingkan yang lain. Orang boleh buta, tidak bisa melihat, tapi mereka pasti punya akal pikiran sehingga mereka dapat mengembangkan hidupnya walaupun manusia itu atau orang tersebut diberikan takdir buta. Ya gue generalisasikan saja, misalkan ada orang yang memang ada suatu cacat dalam tubuhnya, akan tetapi dia, orang itu mempunyai akal pikiran, dan akal pikiran itu bekerja sehingga dapat memberikan kehidupan untuk orang yang cacat tersebut. Tapi jika akal pikiran ini terganggu, maka orang pasti tidak akan bekerja atau tidak akan mendapat menjalani kehidupan dengan baik. Contoh, ada kan orang yang terganggu mentalnya, tanda kutip. Nah itu kan orang tersebut pasti tidak dapat menjalani fungsi manusianya dengan baik. Makanya ada orang yang terganggu mentalnya, dia tidak memakai pakaian karena dia sudah tidak malu lagi, karena akal pikirannya sudah tidak ada. Tetapi orang yang cacat secara fisik tapi akal pikirannya itu masih jalan, maka orang itu dapat menciptakan suatu pengetahuan. Banyak orang-orang yang di luar sana ya, di dunia, di Eropa dan lain sebagainya, yang memang dia cacat secara fisik tapi dia bisa menulis atau menciptakan suatu karya tulis yang akhirnya pandangan hidupnya dipakai oleh orang-orang di dunia ini. Ya itulah fungsinya akal pikiran. Kritik pun ada seninya. Jadi mengkritik orang atau mengkritik suatu ilmu, mengkritik suatu pandangan, itu pun ada seninya. Jika kita mengkritik suatu ilmu atau pandangan orang lain, kita pun harus ada jawaban ataupun harus ada pendapat kita yang positif, ataupun kita harus mempunyai jawaban atas apa yang kita kritik itu dan solusi dari apa yang kita kritik. Jangan cuma bisa mengkritik tapi kita tidak mempunyai solusi atau tidak mempunyai pandangan hidup atau argumentasi kita terhadap kritikan-kritikan kita. Jadi menurut gua kalau orang yang cuma mengkritik aja tapi dia tidak dapat memberikan solusi atau pandangan tentang suatu isu gitu, menurut gua dia cuma orang yang iseng dan orang yang tidak mempunyai value dalam hidupnya, karena dia cuma bisa berkomentar negatif tapi tidak bisa menciptakan suatu pendapatnya dalam hal suatu yang diperdebatkan. Jadi gunakanlah kritik itu dengan baik ya. Makanya gue juga, teman-teman, selalu mengajarkan anak-anak juga untuk bisa berpendapat. Jadi gue lebih suka anak-anak gue tuh kritis. Jadi apa yang gue suruh kepada anak-anak gue lebih senang dia mempunyai pertanyaan dengan apa yang gue suruh. Ya contoh aja, misalkan, tolong nak lakukan ini. Ada anak gue yang tiba-tiba, untuk apa Pak? Emang ini untuk gunanya untuk apa? Nah itu gue lebih suka ya seperti itu. Itu contoh aja ya, contoh simpel aja. Dibanding, oh ya Pak, dia langsung kerjakan. Oh ya Pak, dia langsung kerjakan. Karena itu menurut gue tidak membangun dan juga tidak membentuk karakter anak-anak yang sempurna nantinya untuk masa depannya. Karena karakter anak itu harus sedini mungkin, harus benar-benar dari sedini mungkin, dari kecil. Jika dari kecil kelihatan dia banyak berargumentasi, dia banyak mengkritik suatu pendapat-pendapat orang tuanya sekecil mungkin lah gitu kan. Ini maksudnya mengkritik itu bukan dia melawan ataupun bukan dia menolak apa yang diperintahkan orang tuanya, bukan. Kan tetapi dia bertanya sesuatu yang kita perintahkan gunanya untuk apa. Ataupun kalaupun gua sedang mengerjakan sesuatu, dia bertanya, itu apa Pak? Terus kalau dilakukan seperti itu gunanya untuk apa Pak? Nah seperti itu yang gue inginkan untuk anak-anak gua. Jadi mengkritis itu harus diajarkan anak-anak sedini mungkin. Karena jika kita lihat anak-anak yang masih dini ya, dia melakukan hal seperti itu, dia selalu memberikan pertanyaan, maka itu adalah suatu bentuk dasar-dasar komunikasi. Nantinya anak-anak itu setelah dia remaja dan besar dan berkembang, dia akan menjadi anak-anak yang bernilai baik untuk masa depannya, dan anak-anak yang mempunyai kualitas yang baik dalam mengembangkan hidupnya ataupun mengembangkan suatu bangsa dan negara. Karena dia berani untuk mengungkapkan suatu pendapatnya dan dia dapat menciptakan suatu pendapatnya sendiri, dibanding anak-anak yang selalu menurut tanpa
bertanya ataupun tanpa mempunyai pendapatnya sendiri. Kadang di keluarga tradisional ya, salah dalam menilai anak-anak. Salah dalam menilai anak-anak dalam arti anak-anak yang penurut, mereka yang lebih suka anak yang penurut, anak-anak yang tidak banyak bertanya, dan anak-anak yang tidak banyak memberikan argumentasi atas apa yang diperintahkan atau apa yang diajarkan. Kalau gua, dan mungkin banyak teman-teman juga yang pasti lebih mempunyai pandangan seperti gua ya. Tapi dalam hal ini gua terangkan bahwa gua lebih suka dengan anak-anak yang bukan penurut, bukan menolak suatu perintah, bukan. Akan tetapi dia bertanya apa yang kita perintahkan, dan dia juga bertanya apa yang orang tuanya kerjakan. Ya contoh misalkan gue sedang mengerjakan sesuatu ya di rumah, atau mengerjakan sesuatu pekerjaan kantor yang gue bawa ke rumah. Nah itu gue lebih suka jika banyak pertanyaan dari anak-anak. Untuk apa, mengerjakan apa, dan dia memperhatikan apa yang gue kerjakan. Gue lebih suka seperti itu, karena itu adalah konsep dasar anak-anak membangun karakter diri dia, sehingga nantinya mereka akan tercipta seorang manusia yang banyak keingintahuannya dan seorang manusia yang banyak belajar untuk hidupnya. Karena orang-orang yang kalau gue analisa ya, dari gue pun kecil pun, kebanyakan anak-anak atau teman-teman gue yang nurut dulu waktu kecil itu malah di masa depannya kurang aktif dan kurang komunikatif. Akan tetapi teman-teman gue yang masa-masa kecil gue yang terlihat mungkin kelihatannya dia bukan melawan, menurut gue dia cuman kebanyakan bertanya atau kebanyakan kritik gitu untuk kepada orang tuanya atau kepada pamannya atau kepada siapa lah. Justru malah pas besarnya, pas udah berkembang hidupnya, gue ketemu lagi itu menjadi orang-orang yang berguna untuk diri dia sendiri maupun berguna untuk keluarganya, karena dia sukses untuk hidupnya lah ya, dapat bekerja dengan baik dan bahkan dapat mempunyai usaha dengan baik karena dia memang terbentuk karakter pada diri dia penuh dengan keingintahuan dan karakter yang selalu ingin tahu dan juga terkadang malah mempunyai pandangannya sendiri, walaupun pandangannya itu salah ya, karena kan itu anak-anak ya, anak kecil ya. Pandangan ataupun dia punya ide salah gitu. Atau dia mencontohkan apa yang gue kerjakan, tiba-tiba besoknya dia mengerjakan sendiri karena ingin tahu. Mungkin dia mempunyai pikiran, gue bisa kayak papa gue nih, yang ngerjain sesuatu. Ya itu akan jadi berantakan sebetulnya. Tapi gue lebih suka seperti itu, karena dia melihat dan dia mempraktekannya gitu kan. Asalkan tetap orang tuanya memonitor ya, karena jangan sampai kalau yang masih terlalu kecil dia mencontohkan apa yang kita kerjakan, akan tetapi yang dia kerjakan itu membahayakan untuk diri dia karena dia masih kecil gitu ya. Karena yang gue lihat juga dari media-media televisi dulu ya, kebanyakan kan kalau di budaya tradisional ya banyak pantangannya biasanya. Jangan lakukan ini masih kecil, jangan lakukan ini masih kecil. Akan tapi di negara-negara luar Eropa, anak kecil pun sudah melakukan sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang yang remaja gitu. Makanya mereka pun jadi berani, mereka pun jadi bisa dalam mengerjakan segala sesuatu hal. Ya pandangan-pandangan hidup tradisional itu memang harus segera dikikis. Harus segera dikikis dikarenakan kita harus membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi anak-anak yang maju, menjadi anak-anak yang berpikiran maju maksud gua, sehingga nanti pada saat waktunya dia berkembang dan membangun kehidupan di dunia ini, anak-anak bangsa kita dapat membangun negara kita dengan baik sehingga negara kita menjadi negara yang maju. Jadi kalau ada yang mengkritik teman-teman tentang pandangan hidup teman-teman ataupun tentang pendapat teman-teman juga ada yang mengkritik, tapi itu kritiknya hal yang positif atau mereka mempunyai pendapatnya sendiri. Kita harus menerima apa pendapat orang lain atau kritikan orang lain gitu. Asalkan kritikan itu tidak memojokkan
kita gitu. Dalam hal ini memojokkan itu bukan cuma mau menyerang gitu, bukan cuma mau menyalahkan, tapi ada pembenaran dari kritiknya dia, sehingga misalkan pendapat gua apa, dia dapat menjabarkan bahwa seharusnya seperti ini, maka akan menjadi seperti ini. Nah, itu adalah kritik yang membangun dan kritik yang positif. Apalagi tentang pembahasan agama ya, ini kan hal yang sensitif menurut gua ya. Dan sebaiknya pun jangan terlalu mengkritik hal agama itu dengan emosi, atau jangan mengkritik suatu pandangan-pandangan agama dengan hal-hal yang negatif ya. Makanya gue nggak suka sebetulnya dengan perdebatan agama, tuh gue nggak suka. Walaupun mungkin mereka atau suatu komunitas ingin mencari kebenaran dari konsep-konsep agama gitu kan. Akan tetapi kadangkala perdebatan-perdebatan agama itu malah menimbulkan permusuhan. Jadi gue lebih senang diskusi sih, ataupun mencari pendapat masing-masing teman gue dan pendapat-pendapat mereka yang mereka jelaskan tidak gue perdebatkan gitu. Gue cuman apa yang dia punya pandangan tentang agama yang dia jalani, dan gue pasti akan menjelaskan tentang pandangan gue tentang hal tersebut gitu. Jadi gue nggak mengkritik bahwa oh lu salah, seharusnya begini-gini, gue nggak. Gue pasti akan kalau gue menjalaninya seperti ini, kalau lu gimana menjalaninya, lu menjalaninya seperti apa gitu. Nah, gue lebih suka seperti itu, berdiskusi seperti itu. Dan jika memang pandangan hidup dia bagus ataupun pengetahuan dia bagus tentang suatu isu atau suatu konsep, nah gue akan ambil tuh pandangan hidup dia atau suatu pendapat yang dia analisa, gue akan ambil. Jadi gue nggak pernah memperdebatkan atau gue tidak menyukai. Jadi jika ada suatu teman gitu yang ingin mendebatkan suatu permasalahan dalam keagamaan atau permasalahan yang gue jalani gitu, gue lebih baik menghindar atau gue lebih baik nggak akan memperdebatkan hal tersebut. Menurut gue agama itu nggak untuk diperdebatkan, tetapi agama itu untuk kita jalani masing-masing, karena urusan agama adalah urusan masing-masing individu kepada keyakinannya sendiri. Jadi tidak patut untuk diperdebatkan. Jadi agama itu untuk dipelajari secara subjektif untuk diri gue sendiri. Gue nggak perlu apa yang gue jalani ataupun apa yang gue baca dan gue punya pandangan gue paksakan kepada orang yang lain, tidak. Tapi jika pandangan kita ataupun apa yang kita analisa tentang agama yang kita jalani terus kita ceritakan, itu tidak apa-apa. Itu menurutku tidak apa-apa, karena jika hal tersebut dijalani dengan orang lain dan menjadi hal yang positif untuk orang lain, maka itu adalah suatu kebermanfaatan. Jadi berarti apa yang gua sampaikan atau apa yang gua utarakan memberikan nilai positif untuk orang lain, bahkan mungkin bisa mempunyai manfaat untuk diri orang lain tersebut, untuk kehidupannya. Nah, gue pasti akan mendapatkan hal positif juga dari alam semesta ini untuk kehidupan gue sendiri. Makanya kan gue pernah kasih tahu juga dalam suatu konten, ada yang namanya sedekah materi, uang, dan lain-lain. Ada juga sedekah tenaga, dan ada juga sedekah ilmu. Nah, apa yang kita utarakan, apa yang kita berikan pendapat-pendapat dalam kehidupan kita, itu adalah segala bentuk sedekah ilmu menurut gue. Orang yang sebagai motivator misalkan memberikan konten-konten motivator gitu di YouTube-nya, itu dia sebetulnya jika dijalani oleh orang lain di luar sana dan menerapkannya, dan ternyata apa yang diterapkannya atas motivasi dari seorang YouTuber itu mempunyai manfaat untuk orang lain sehingga kehidupannya menjadi tenang dan bahkan dia dapat menjalani pekerjaannya dengan baik sehingga mendapatkan finansial untuk hidupnya, maka seorang motivator tersebut mendapatkan nilai kebermanfaatan buat diri dia karena dia menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi apa yang kita punyai dalam akal pikiran ini gunakanlah. Jika memang ada suatu pendapat pada diri kita untuk kita kritik pendapat orang lain, gunakanlah hal tersebut sebagai hal yang positif. Sehingga jika kita mempunyai kritikan yang membangun, kritikan yang positif, dan
orang yang kita kritik itu menerima ataupun bahkan akhirnya memakai pandangan hidup kita, maka kita pun bisa menjadi orang yang bermanfaat karena kita memberikan ilmu baru pada orang tersebut. Sampai ketemu lagi di Rumah Ayal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rumah Ayal.